Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Kali ini gue mau nge-review komik yang berjudul Futo Detective. Jadi seperti yang kalian lihat, komik ini diterbitin sama penerbit Akasha. Dan pada saat video review ini dibuat, komik ini baru keluar sebanyak 4 volume. Sedangkan di Jepang sendiri komik ini udah terbit sebanyak 12 volume. Jadi kita ketinggalan cukup banyak ya, ketinggalan 8 volume. Ya wajar sih, soalnya di Jepang kalau nggak salah komik ini udah terbit dari tahun 2017 atau 2018-an lah. Sedangkan kan di Indonesia baru terbit sejak tahun 2021 ya. Jadi kita ketinggalan wajar. Dan kalian nggak bisa menemukan versi Inggrisnya untuk saat ini karena Viz Media atau nggak penerbit-penerbit lain di luar itu nggak mencetak ya. Jadi ya saat ini pilihannya cuma versi Jepang atau versi Indonesia. Dan menurut gue versi Indonesia ini udah cukup bagus ya. Seperti yang kalian lihat ini covernya, dua karakter utama di komik ini, Shotaro sama Philip. Dan ini dia cover selanjutnya. Oke, cakep banget kan gambarnya, gue suka. Jadi nggak ada komplain buat masalah cover depannya. Buat bagian samping, gue mau kasih lihat sedikit masalah, cuma nggak gimana sih. Kalian bisa lihat ini ya, di bagian angkanya ini kurang sejajar ya. Ini mungkin nggak, ini seperti yang gue bilang, bukan masalah besar, cuma kalau ditaruh di rak buku jadi sedikit greget ya buat gue ya. Untuk cover belakangnya kalian bisa lihat ini semuanya sama gambarnya ya, nggak masalah. Yang berbeda cuma apa tuh, rangkuman ceritanya ya. Jelas lah tiap volume punya cerita yang berbeda kan. Dan harganya 45.000, dan bisa gue bilang 45.000 ini cukup murah karena ini pakai book paper dan lebih besar daripada ukuran komik standar ya. Seperti ukuran komik Akasha pada umumnya pada biasanya tuh kan. Kalian bisa lihat ini dibandingin sama Record of Ragnarok ya, harganya juga 45.000. Jadi ini komik bisa dibilang nggak mahal, nggak murah, standar ya. Dan ini ditujukan buat dewasa. Tapi gue setuju sama rating kali ini dewasa karena di dalamnya ada beberapa adegan yang tidak untuk anak-anak ya. Jadi walaupun ini komik tentang Kamen Rider, ini bukan buat bocah-bocah. Ya ngomong-ngomong, Kamen Rider sekarang juga ceritanya udah banyak yang dewasa ya, bukan cerita buat anak-anak lagi kayak Kesatria Baja Hitam zaman dulu gua masih kecil ya. Ya, pokoknya itu mengenai cover dan harganya ya. Sekarang kalau masalah isi, kenapa? Oke, sekarang kita bahas masalah kenapa komik ini dibilang untuk dewasa dulu. Kita ngomongin masalah sensor, karena di komik ini itu kadang-kadang menampilkan telanjang. Seperti contohnya ini. Ya. Ceritanya ini salah satu karakter penting di dalam komik ini. Dia ceritanya lagi mandi di tengah kota. Dan ini yang gue kurang suka. Ini komplain gue ya. Yang komplain legit gue yang pertama ya. Kalau masalah sisi buku sih nggak terlalu penting. Lihat nih, mereka cara ngesensornya kasar banget. Mereka potong gambarnya nih. Great, jadi ini kosong. Menurut gue sih lebih baik dikasih kayak kabut atau gimana ya. Itu lebih halus menurut gue. Gitu ya. Nggak mengganggu, cuma bikin greget. Dan alasan kedua ini dibilang dewasa adalah, lihat tuh. Ada adegan tubuh-tubuh terpotong. Lihat tuh, seperti jari apa. Jadi ini cukup sadis ya komiknya ya. Atau manganya gitu. Dan sekarang, sudah masalah sensor. Oh, ngomong-ngomong belum beres masalah sensor. Sepertinya mereka juga nyadar masalah kasar itu, sehingga mereka pada volume 3 mereka rubah metode sensor mereka gitu. Jadi kayak ya dikasih kabut. Ya gue lebih pilih kayak gini sih gitu, dibanding kayak tadi jadi prek gitu. Cuma ya udah deh, bukan mengganggu gimana. Komik ini juga nggak sesering itu nampilin adegan seperti yang sadis-sadis gitu. Jadi bukan masalah besar bagi gue ya. Dan sekarang gue mau bahas masalah kualitas gambarnya. Kalau masalah kualitas gambar sih kalian gak usah raguin lagi. Menurut gue ini kualitas gambarnya udah bagus. Cuma satu hal yang perlu gue peringatin buat kalian. Kalau kalian beli komik ini seperti gue ya, karena menonton animenya, mungkin kalian akan sedikit kecewa. Karena kualitas gambar animenya itu bagus banget. Komiknya ini juga bagus, nggak jelek. Gambar detail kayak gini, tuh gambar kotanya gitu digambar detail ya. Ini bukan komik asal-asalan. Tuh, gambar-gambar kotak ini, kota-kotanya gitu bagus ya. Cuma tetap, karena udah terbiasa dengan animenya, jadi kurang greget pas baca komiknya gitu. Cuma, oke, ini komik bagus. Satu hal yang perlu gue kritik adalah adegan battle-nya ya. Adegan battle-nya itu bagus, gambarnya bagus. Cuma
gambarnya bisa gue bilang, sorry ya, kurang menggigit gitu. Tuh. Ya gue nggak tahu, ini menurut selera gue ya, tuh. Gitu ya, kurang impactful menurut gue gitu. No, ini kayak jurus mautnya. Bagus, gue nggak bilang ini jelek, ini bagus, sama entah gimana seperti kurang impactful. Apa maksudnya impactful sih? Gue kasih perbandingan ya. Ini Record of Ragnarok ya. Lihat mereka pengarangnya melukiskan gambarnya gimana. Lihat nih ya. Hup. Dor. Tuh. Inilah bener-bener ini pas membaca ini gue seperti nonton anime di dalam komik gitu. Inilah yang maksud gue. Ini makanya gue bilang Record of Ragnarok itu gila banget gambarnya. Begitu juga Dr. Stone. Ini salah satu gambar Dr. Stone yang gue suka nih. Lihat adegan battle-nya. Tuh. Duh, bisa sampai 2 halaman. Ini sangat-sangat, gambarnya itu benar-benar seperti gue lagi nonton anime di dalam komik gitu. Ini yang gue maksud kurang impactful. Tapi sekali lagi ya, gue pingetin, gambarnya nggak jelek, cuma ya itu aja komplain gue. Dan sekarang kita bahas deh masalah ceritanya ya. Masalah cerita apa sih? Cerita Kamen Rider ceritanya kacang nggak sih? Enggak, pertama-tama ya. Jujur gue beli komik ini itu karena ada dari kalian yang request dan gue kebetulan suka sama animenya gitu. Gambarnya bagus, itu menarik. Tapi setelah gue baca ini 4 volume, gue ngebut ya. Gue suka banget loh sama komik ini loh ceritanya loh. Pertama-tama, mungkin buat kalian yang nggak tahu, ini adalah sequel dari Tokusatsu ya. Kamen Rider W atau Kamen Rider W. Tapi gue nggak pernah nonton itu. Dan pada waktu gue baca komik ini, gue nggak pernah bertanya-tanya, jadi maksud gue gini nih, kalian nggak perlu udah nonton Kamen Rider W dulu untuk baca komik ini gitu. Oke aja mengalir, gitu ya, itu yang bagusnya. Dan nanti kalau ada part penting, misalnya, ini orang siapa, mereka bakal ngejelasin secara singkat dan oke gitu. Soalnya jujur aja, gue itu kurang suka nonton Tokusatsu Kamen Rider. Gue tuh sukanya Kamen Rider Black zaman gue dulu, itu tontonan gue waktu masih kecil. Dan baru-baru ini gue nonton Kamen Rider Amazon yang baru, itu gue suka banget karena ceritanya dark ya. Kalau Kamen Rider yang lain gue kurang tahu ya. Yang gue nantikan itu jelas Kamen Rider Black yang bakal di remake ulang tahun ini bakal keluar itu ya. Oke, cukup untuk nostalgianya. Nah, seperti ini mereka memperkenalkan karakter-karakternya gitu ya. Tuh. Dijelasin ini dulunya siapa, mereka pernah ditolong sama si Shotaro atau gimana. Jadi kalian gak usah khawatir kalau kalian belum pernah nonton Kamen Rider W gitu. Oke ya, itu. Dan yang berikutnya bagus adalah ya, plotnya itu selalu maju. Ini gue suka banget deh. Bisa dibilang ini itu seperti City Hunter. Bukan masalah, ada ceweknya gimana. Tapi kan alur ceritanya gini nih. Ini kan mereka detektif menerima tawaran kasus. Jadi mereka akan mengerjakan permintaan-permintaan sama seperti City Hunter kan. City Hunter juga diminta untuk tolongin orang. Cuma yang gue suka dari Futo Detektif ini adalah alur ceritanya itu selalu maju pada tiap kasus gitu. Jadi di kasus pertama mereka bertemu dengan karakter baru yang si Tokime itu bakal bergabung. Nanti di kasus yang kedua mereka menceritakan tentang hubungan mereka gimana. Terus menceritakan, jadi di tiap kasus itu ada progres alur cerita gitu. Jadi nggak seperti, sorry lagi gue sebut ya, City Hunter. City Hunter itu bisa gue bilang, ya gue juga koleksi City Hunter. Bukan mau menjelek-jelekan komik lama, cuma bisa dibilang komiknya itu plot ceritanya nggak maju gitu. Atau nggak, contoh lain jangan City Hunter deh, Inuyasha. Kalian tahu Inuyasha kan? Inuyasha itu sangat terkenal, banyak yang suka, cuma menurut gua Inuyasha itu nggak terlalu gimana deh ya. Itu nanti dah Inuyasha bakal gua review lagi di video terpisah ya, kalau kalian tertarik tinggalin komen. Cuma singkat cerita aja, Inuyasha itu menurut gua dipanjang-panjangin gitu ceritanya gitu ya. Di tiap kasus itu plot ceritanya bisa nggak maju gitu. Itu yang gua nggak suka. Tapi di komik Futo Detektif ini, tiap kasus seperti gue bilang maju terus dan makin bikin penasaran. Wah, ini orang ternyata ini ya, organisasi ini ya. Berikutnya gimana nih? Jadi bener-bener deh, gue suka banget sama penyampaian dari Futo Detektif ini. Bener-bener deh, gue sedikit menyesal kenapa gue nggak koleksi komik ini dari dulu deh. Bener-bener, tapi untung aja gue terlalu menyesal sih, karena gue masih bisa dapat keempat volume ini dengan gampang, karena ya baru setahun 2021 keluar ya, jadi masih nggak susah dicari. Jadi ini bagus. Kesimpulannya, ini komik harus dikoleksi nggak ya? Menurut gua sih ya, oke deh, gua kasih komik ini skornya 8,5. Jadi jelas menurut gua ini komik wajib dikoleksi ya.
Bener deh, gue itu nggak pernah nonton Kamen Rider W, tapi gue suka banget sama ceritanya. Dan karena, apa tuh namanya, baca komik ini, gue jadi pengen nonton film tokusatsunya malah. Cuma ya, gue kurang suka tokusatsu Kamen Rider ya. Karena gitu, karena tokusatsu itu biasanya, satu episode tuh bisa dibilang ya seperti itu plotnya nggak maju gitu. Tapi kalau yang komik ini maju. Ya jadi intinya sebenarnya nggak perlu juga nonton Kamen Rider W gitu. Menurut gue. Jadi ya intinya komik ini tuh gue suka banget sekarang. Jadi salah satu komik di tahun ini yang paling gue suka ya. Oke, bagus banget. Nggak seperti Inuyasha atau City Hunter yang plotnya seperti nggak maju-maju gitu. Ini bagus ya. Gambarnya juga seperti yang kalian lihat tadi, oke, bagus. Dan menurut gua, makin lama itu gambarnya makin bagus ya. Jadi gua mengerti. Komplain gua itu kan tadi di volume 1 kok gambarnya kurang gimana gitu. Sedangkan animenya bagus. Ingat ya, komik ini tuh udah keluar sampai volume 12 di Jepang. Dan sebenarnya bukan komik aja ya. Bukan komik ini aja ya. Kalau kalian perhatiin komik-komik yang kalian koleksi volume 1, One Piece dah taruh kasar ya, volume 1 gambarnya rada kurang gitu. Nanti pas volume-volume berikutnya makin ke-improve gambarnya gitu. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan ini gitu, rada-rada nge-gap gambar di volume 1 sama gambar di animenya. Tapi overall bagus gambarnya, jadi bener-bener deh. Komik ini itu menurut gua wajib koleksi. Oke, bagus. Dan buat kalian yang masih penasaran ceritanya gimana sih, kalian bisa nonton animenya secara gratis ya di Muse Indonesia. Gue yakin kalian semua udah pada tahu deh. Gratis, tenang aja. Kalian cuma ya paling nonton ads atau gimana, YouTube lah biasa lah. Jadi gue saranin kalian kalau masih ragu tonton animenya. Cuma ya bener deh, kata gue ini bagus banget. Dan ya kalau menurut gue itu aja deh review kali ini tentang Futo Detective. By the way, gue juga mau ngucapin terima kasih ya, akhirnya channel gue ini nyampe 100 subscribers. Bener-bener terima kasih atas dukungannya, masukannya. Kalau kalian mau request review komik selama gue koleksi itu, dan gue juga suka atau gimana, gue pasti review deh. Oke? Dan apa tuh namanya? Mulai 100 subscribers ini gue bakal nge-review anime juga ya. Gue bakal nge-review anime dan ngerekomendasiin manga ke kalian juga. Oke, jadi nantiin aja video-video tersebut. Pastiin juga kalian ya like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan sama video review komik gue yang lainnya, dan ya video-video tadi yang gue sebut review anime, rekomendasi komik lainnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.